Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sinta Nurista Karonse. Saya dari SMKN 2 Trenggalek. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat elastisitas bahan sesuai dengan mapel yang saya ampu, yaitu fisika. Pada jenjang SMK, materi ini dipelajari di kelas 10 semester yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menanyakan dulu bagaimana kabar kalian anak-anak semua. Nah, pasti baik-baik saja kan? Selalu jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup sehingga imunitas kalian selama pandemi corona ini bisa terjaga dengan baik. Memang kalian terkadang merasa bosan ya belajar terus di rumah, tetapi memang keadaan memaksa seperti ini. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar karena belajar itu adalah kewajiban kalian. Berdoalah semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kalian bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu guru, kembali bisa bertemu dengan teman-teman kalian, dan juga kembali lagi bisa belajar di ruang kelas sebagaimana sebelumnya. Nah, untuk materi sifat elastisitas bahan ini banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan peralatan yang memanfaatkan sifat elastisitas bahan. Contoh adalah shock breaker pada mobil atau pada motor, peredam getaran itu. Kemudian ada jembatan gantung, kemudian ada juga kasur spring bed, kemudian ayunan, ketapel, ada juga timbangan badan. Itu semua adalah contoh dari peralatan yang mengaplikasikan sifat elastisitas bahan ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya membawa dua buah benda, yaitu yang pertama ini adalah plastisin, mainan anak-anak itu. Kemudian yang kedua ini ada karet gelang. Ada perbedaan antara kedua benda ini, yaitu misalkan saya berikan tarikan atau gaya pada kedua benda ini, maka di sini kita lihat yang pertama ada plastisin. Ketika saya berikan tarikan seperti ini, maka bentuk plastisin itu akan berubah. Kemudian ketika gaya atau tarikan tangan saya hilangkan, maka di sini plastisin itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Berbeda dengan karet gelang ini. Karet gelang awalnya bentuknya seperti ini, kemudian saya tarik seperti ini, kemudian tarikan saya hilangkan, maka karet itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi dua benda itu perbedaannya terletak pada elastisitasnya. Ini akan menjadi awal pijakan materi yang akan kita pelajari. Jadi banyak sekali manfaat yang kita pelajari ketika kita mempelajari materi sifat elastisitas bahan ini. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu tentang elastisitas bahan, kemudian ada tegangan, regangan, hukum Hooke, kemudian ada juga energi potensial pegas. Nah, ayo kita mulai saja. Saya akan menampilkan PowerPoint untuk materi sifat elastisitas bahan ini. Ya, jadi seperti yang sudah saya infokan tadi, kita akan belajar tentang sifat mekanik bahan. Di sini untuk SMK kelas 10 itu kita mengacu ke kompetensi dasar atau KD 3.7 dan 4.7. Untuk 3.7 KD tersebut berbunyi menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya. Sedangkan 4.7 menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan. Nah, untuk sifat mekanik bahan ini sebelumnya atau kita bahas dulu, perhatikan gambar yang sebelah kiri ini, itu ada mainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak, yaitu plastisin. Yang sebelah kanan itu ada pegas dan juga karet gelang. Di sini saya kelompokkan untuk yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan. Kita perhatikan dulu yang sebelah kiri. Ketika plastisin itu kita tekan-tekan, dia akan membentuk
bentuk yang baru. Ketika kita hilangkan gaya tekan kita pada plastisin tersebut, maka di sini plastisin itu tidak akan bisa kembali ke bentuk yang semula. Berbeda dengan pegas dan juga karet gelang. Ketika pegas dan juga karet itu kita tarik, kemudian tarikan itu kita lepaskan, maka di sini pegas dan juga karet itu kembali ke semula. Nah, jadi di sini perbedaan yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk elastisitas bahan, ini bahan atau benda secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu benda elastis dan juga benda plastis. Kita bahas satu persatu. Untuk yang benda elastis, benda elastis adalah sifat suatu benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda elastis yaitu pegas, karet seperti yang sebelah kanan tadi. Sedangkan yang kedua adalah benda plastis, yaitu sifat suatu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah tanah liat, plastisin seperti yang sebelah kiri tadi. Kita lanjutkan. Nah, selain benda elastis dan juga benda plastis tadi, pada sifat mekanik bahan ini kita akan mengenal yang namanya tegangan, ada juga regangan dan juga modulus elastisitas atau modulus Young. Yang pertama kita bahas dulu tentang tegangan. Apa sih tegangan itu? Yaitu adalah hasil bagi antara gaya yang disimbolkan dengan F yang dialami benda dengan luas penampangnya. Luas penampang di sini kita simbolkan dengan A. Tegangan disimbolkan dengan tau, berarti tau sama dengan F dibagi A. Jadi di sini ketika suatu benda diberi gaya, berarti besar gayanya itu berapa? Kemudian pada benda yang mengalami gaya itu kan seluas penampang dari benda tersebut. Berarti di sini dibagi luas penampangnya, di mana tau simbolnya seperti ini, itu adalah tegangan, satuannya adalah Newton per meter persegi. Sedangkan F itu satuannya Newton, jadi gaya itu satuannya Newton. Kemudian A luas penampang satuannya meter persegi. Itu adalah tegangan. Selanjutnya kita pelajari juga regangan. Nah, kalau regangan itu apa? Yaitu hasil bagi antara pertambahan panjang, di sini delta L, suatu benda dengan panjang awalnya kita simbolkan dengan L. Jadi regangan itu simbolnya epsilon seperti ini, sama dengan delta L dibagi L, di mana epsilon simbolnya seperti ini, itu adalah regangan tanpa satuan, jadi dia tidak punya satuan kalau regangan. Kemudian delta L itu pertambahan panjang, satuannya meter, sedangkan L panjang awal satuannya juga meter. Sehingga kan meter dibagi meter, berarti kan habis. Jadi di sini regangan atau epsilon ini tanpa satuan. Itu untuk regangan. Kemudian kita juga mengenal modulus elastisitas atau modulus Young. Kita ketahui bahwa besarnya tegangan dan regangan itu berbanding lurus. Perbandingan antara tegangan dan regangan merupakan konstanta, yaitu dikenal dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Simbolnya itu adalah E besar seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan, maka modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dan juga regangan. Sehingga kalau tegangan tadi itu adalah F dibagi A, kemudian regangan itu delta L dibagi L, maka nanti itu kita bisa memasukkan ke dalam persamaan ini menjadi F dikalikan L dibagi A dikalikan delta L, di mana E ini tadi itu adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Satuannya adalah Newton per meter persegi, sama dengan satuan dari tegangan. Nah, selain itu pada materi sifat mekanik bahan
atau juga elastisitas benda, kita akan mengenal istilah dari hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu apa? Kita bahas di bagian berikut ini. Hukum Hooke itu dikemukakan oleh Robert Hooke. Robert Hooke itu menyatakan bahwa pada daerah elastisitas benda, pertambahan panjang benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Artinya, semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka pertambahan panjang benda itu juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang bekerja pada benda, maka pertambahan panjang benda tersebut juga akan semakin kecil. Di sini persamaannya dituliskan sebagai berikut. Jadi gaya dan juga pertambahan panjang di sini delta X itu sebanding, di mana delta X itu dikalikan oleh sebuah konstanta. Konstantanya itu adalah di sini K, konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Jadi persamaan yang berlaku pada hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Itu adalah hukum Hooke. Kemudian hukum Hooke ini diaplikasikan pada susunan pegas. Untuk pegas dengan jumlah lebih dari satu, itu bisa disusun seri, bisa disusun paralel, atau disusun campuran. Di sini kita bahas untuk yang seri dan juga paralel. Nanti untuk campuran itu berarti bisa mengaplikasikan dari seri dan paralel ini. Untuk seri, di sini misalkan ada dua buah pegas dengan konstanta K1 dan K2 disusun seri, maka gambarnya seperti ini. Kemudian diberikan gaya sebesar F. Maka di sini persamaan yang berlaku pada susunan pegas seri untuk konstanta penggantinya itu adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Di sini saya tambahkan jika jumlah pegasnya lebih dari 2. Kemudian untuk gaya total yang bekerja pada susunan seri itu sama dengan gaya yang bekerja pada pegas 1 sama dengan gaya yang bekerja pada pegas 2. Sedangkan pertambahan panjang pegas untuk seri itu adalah penjumlahan pertambahan panjang pegas 1 delta X1 dan juga ditambahkan delta X yang kedua. Itu untuk susunan seri. Selanjutnya adalah untuk susunan pegas secara paralel. Di sini ada dua buah pegas K1 dan K2 disusun paralel, gambarnya adalah seperti ini. Kemudian diberikan gaya F. Maka konstanta pengganti untuk rangkaian paralel itu dijumlahkan langsung. Jadi Kp sama dengan K1 ditambah K2. Sedangkan gaya yang bekerja pada susunan pegas paralel itu penjumlahan dari F1 ditambah F2. Untuk pertambahan panjang pengganti paralel totalnya itu sama dengan pertambahan panjang yang berlaku pada pegas 1 sama dengan pertambahan panjang untuk pegas 2. Jadi perbedaan untuk yang paralel dibandingkan dengan yang seri tadi. Untuk campuran berarti nanti kita cari dulu penggantinya dengan mengaplikasikan rangkaian sari dan juga rangkaian paralel. Nah, contoh misalkan di sini ada soal dari hukum Hooke untuk susunan pegas tadi. Ada 4 buah pegas identik, berarti kalau identik itu konstanta pegasnya itu sama dengan konstanta sebesar 400 Newton per meter yang disusun paralel. Jadi di sini disusun paralel. Pada ujung bawah susunan pegas diberi beban seberat 2 kg. Nah, nanti di sini beban ini itu akan kita gunakan sebagai F atau gaya, di mana gaya F itu adalah massa dikalikan gravitasi, di mana massanya 2 kg, gravitasinya kita pakai yang 10 meter per sekon
kuadrat. Kemudian pertanyaannya adalah hitung. Yang pertama adalah konstansi pengganti susunan pegas. Berarti kalau paralel, maka di sini dijumlahkan langsung saja karena ada 4 buah, berarti 400 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400, atau boleh 4 dikalikan 400 sehingga hasilnya itu adalah 1600 Newton per meter. Jadi itu adalah jawaban yang A. Kemudian yang B itu adalah pertambahan panjang susunan gasnya berapa? Itu pertanyaannya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan konstanta penggantinya 1600. Kemudian kita gunakan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K, K-nya K pengganti, dikalikan delta X, berarti diketahui K-nya 1600, kemudian F-nya tadi adalah M kali G, berarti M-nya 2, G-nya 10, berarti 20. Sehingga F-nya sudah diketahui 20, berarti 20 sama dengan 1600 dikalikan delta X, berarti delta X tinggal membagi, yaitu 20 dibagi 1600. Sudah tinggal menghitung berapa 20 dibagi 1600. Nah, itu nanti masih dalam satuan meter. Kemudian kalau misalkan ditanyakan sentimeter, berarti kita ubah meter ke dalam sentimeter. Sudah ya? Kemudian selanjutnya adalah energi potensial pegas. Nah, di sini untuk yang terakhir kita pelajari tentang energi potensial pegas, di mana besarnya itu adalah dituliskan dengan persamaan berikut ini. Jadi energi potensial EP sama dengan setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat. Jadi di sini itu adalah persamaan dari energi potensial pegas. Kemudian untuk grafik hubungan antara F terhadap delta X. Jadi di sini ketika ada grafik hubungan antara F dengan delta X, maka akan membentuk kurva seperti yang garis merah ini. Maka kita bisa mencari besarnya energi potensial pegas itu menggunakan luas daerah di bawah kurva grafik F terhadap delta X. Jadi di sini kalau misalkan di bawah ini berarti yang pink ini, maka di sini akan membentuk bentuk segitiga. Maka di sini kita mencari energi potensial pegas itu dengan mencari luas dari segitiga. Jadi itu adalah sama dengan besar energi potensial pegas menggunakan persamaan ini. Nah, mungkin sudah untuk materi energi potensial pegas. Jika mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan langsung. Terima kasih untuk pertemuan ini. Jadi semoga materi ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Ya, jadi kalian sudah mengetahui tentang materi sifat elastisitas bahan atau sifat mekanik bahan yang sudah saya tampilkan atau saya jelaskan lewat PowerPoint tadi. Kita bisa mereview kembali atau membuat kesimpulan tentang materi sifat elastisitas bahan ini, yaitu yang pertama mengenai penggolongan dari benda berdasarkan elastisitasnya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu benda elastis dan juga benda plastis. Kalau benda elastis itu berarti ketika benda itu diberi gaya, kemudian gaya itu dihilangkan, maka benda itu bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda plastis itu jika diberikan gaya kemudian gaya itu dihilangkan, maka benda tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian ada juga tegangan dan regangan. Perbedaannya, kalau tegangan itu adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dibagi luas penampang. Kalau regangan itu perbandingan antara pertambahan panjang benda dibanding dengan panjang mula-mula. Kalau tegangan itu satuannya Newton per meter persegi, kalau regangan itu tanpa satuan. Kemudian perbandingan antara tegangan dan juga regangan itu
merupakan konstanta yang disebut dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Kemudian yang selanjutnya bisa kita review kembali, yaitu adalah hukum Hooke. Di sini hukum Hooke itu menyatakan bahwa perbandingan antara gaya yang bekerja pada pegas dan juga pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang pegas juga semakin besar. Semakin kecil gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang pegas itu juga semakin kecil. Nah, kemudian aplikasinya pada susunan pegas seri dan juga pegas paralel. Kemudian yang terakhir, kita tadi sudah membahas tentang energi potensial pegas. Energi potensial pegas selain menggunakan persamaan juga bisa kita cari melalui grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang, yaitu luas daerah di bawah kurva. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada video kali ini. Mungkin kalian bisa mencari contoh soal yang lain di internet banyak, atau di buku-buku pelajaran juga banyak. Terus kemudian kalian bisa memahami kembali, mempelajari kembali, sehingga kalian bisa mengerti dan juga mendapatkan manfaat daripada pelajaran kali ini. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.